Sahabat Muslim, banyak di antara kita yang sudah merasa putus asa dalam memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia mengira dengan bunuh diri dia akan terlepas dengan masalahnya di dunia. Padahal itu adalah keputusan yang sangat fatal. Pernahkah kita bertanya, kemana roh seseorang pergi saat ia melakukan bunuh diri? Apakah langit menerimanya? Apakah bumi menolaknya? Dan bagaimana keadaan daun ruhnya di Sidratul Muntaha jika ajalnya belum ditetapkan oleh Allah, namun nyawanya diambil oleh tangannya sendiri? Malam ini kita tidak sedang menghakimi, kita tidak sedang membuka aib, kita sedang merenung agar hati kita tidak pernah sampai pada titik putus asa, dan agar jiwa kita semakin takut, namun juga semakin berharap kepada rahmat Allah. Sebelum kita mulai, teman-teman bantu tekan like, share, dan subscribe agar video ini memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Sahabat Muslim, dalam beberapa riwayat ulama dan kisah yang diceritakan oleh para ahli tasawuf, terdapat kisah ruh yang sengaja bunuh diri, yang dialami melalui mimpi-mimpi sholih atau peristiwa batin yang dialami orang-orang sholih. Kisah ini bukan dalil hukum, namun peringatan ruhani. Dan satu hal yang harus kita pahami sejak awal, bunuh diri adalah dosa besar dalam Islam, tetapi pelakunya tidak otomatis kafir. Urusannya tetap berada di tangan Allah yang Maha Adil dan Maha Pengasih. Dikisahkan seorang laki-laki meninggal dunia karena bunuh diri akibat tekanan hidup yang berat. Beberapa waktu setelah wafatnya, ia datang dalam mimpi seorang ulama. Wajahnya tidak hitam, tidak terbakar, namun sangat murung dan penuh penyesalan. Ia berkata, "Aku tidak disiksa seperti orang kafir, tapi aku juga tidak diterima seperti orang beriman yang sabar." Lalu ia menggambarkan keadaan ruhnya. Ruhnya tidak bisa naik ke langit dengan tenang. Ruhnya tidak bisa menyatu dengan bumi. Tapi ruhnya seperti tergantung di antara dua alam. Mengapa? Karena ia mendahului takdir Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dari bumi kami ciptakan kamu, ke bumi kami kembalikan kamu, dan dari bumi kami bangkitkan kamu kembali." Surat Toha ayat 55. Bumi menerima jasad sesuai ketetapan ajal. Langit menerima ruh sesuai ketaatan dan kesabaran. Namun ruh orang yang bunuh diri datang bukan pada waktu yang ditentukan, datang tanpa izin takdir, dan datang dengan beban dosa besar. Maka langit tidak menyambutnya dengan kemuliaan, dan bumi menerimanya dengan kesedihan. Bukan karena Allah benci, tetapi karena ruh itu melanggar amanah hidup. Lalu dalam banyak riwayat ulama tasawuf disebutkan, setiap manusia memiliki daun ruh di Sidratul Muntaha. Daun itu akan gugur saat ajalnya benar-benar tiba. Inilah bagian yang sangat menggetarkan hati. Pada orang yang bunuh diri, daun ruhnya belum gugur, tetapi ruhnya sudah keluar dari jasad. Maka ruh itu berada dalam kondisi tidak sepenuhnya hidup, tidak sepenuhnya mati, tidak masuk kemuliaan, dan tidak langsung masuk siksa akhir. Ia menanggung penyesalan yang sangat dalam, karena dia melihat seandainya dia sabar sedikit lagi, seandainya dia bertahan 1 hari lagi, takdir Allah akan berubah. Namun waktu tidak bisa diulang. Lalu apakah ruh orang yang bunuh diri kekal dalam siksa? Islam tidak pernah menutup pintu rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap dosa berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Dia mengampuni. Jika Allah menghendaki, Dia mengazab." Namun bunuh diri adalah dosa yang berat karena putus asa dari rahmat Allah, karena menyakiti diri yang Allah amanahkan, karena mendahului takdir. Oleh karena itu, ruhnya sangat bergantung pada doa orang hidup, sedekah atas namanya, dan istighfar yang tulus. Sahabat Muslim, jika engkau sedang lelah, jika hidup terasa sesak, ingatlah masalah hidup ada batasnya. Azab akhirat tidak bisa dihindari jika salah memilih. Allah tidak pernah berkata, "Datanglah kepadaku setelah kau mati."
Tapi Allah berkata, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkanmu. Kesedihan bukan tanda Allah membencimu. Air mata bukan tanda imanmu lemah. Justru bertahan dalam ujian adalah ibadah tertinggi. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah, lindungilah hati kami dari keputusasaan. Kuatkan jiwa kami saat lemah. Jangan kau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan kau ridho. Ampuni saudara-saudara kami yang telah tersesat. Dan jadikan kisah ini pelajaran bukan penghakiman. Amin. Jika video ini bermanfaat, tekan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.